Halo, shalom, selamat sore semuanya. Selamat sore. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu Five Stones. Nah, hari ini Los Angel nggak sendirian loh, tapi ditemenin oleh banyak sekali anak-anak di sini. Siapa yang masih ingat namanya siapa? Di sini ada Joshua, lalu di sini ada Joseph yang suka makan ya. Lalu di sini ada Karen, lalu di sebelah Karen ada Joyce. Lalu enggak cuma anak-anak yang di depan yang kalian bisa lihat. Di belakang Lause, yang di belakang keyboard siapa? Lause, San. Yang sama gitar Lause, Hans. Lalu yang di belakang komputer enggak kelihatan Lause, Lina. Lalu ada satu lagi, nanti adik-adik bisa lihat siapa ya satu lagi, nanti ketahuan jawabannya di belakang. Oke, nah sekarang kita mau siap-siap untuk ibadah Five Stone sekolah minggu. Apa aja yang mesti dipersiapkan? Ada hati, ada Alkitab, lalu yang terakhir catatan. Supaya nanti tidak bolak-balik cari-cari, boleh persiapan dulu. Nah, kita akan memuji menyembah Tuhan. Nanti teman-teman semangat ya. Kita di sini juga di dalam masa-masa corona ini semuanya tetap semangat. Oke? Bilang sama kiri kananmu, tetap semangat. Tetap semangat. Oke? Nih, Joseph pegang satu mikrofon. Oh, malu-malu ya dia ya. Oke, kalau gitu Karen nih. Oke, nah sekarang kita mau berdoa dulu sebelum memuji menyembah Tuhan. Langsung minta tolong untuk Joshua, Koko Joshua untuk berdoa. Yuk silakan Koko. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa hadir di sekolah minggu. Amin. Kami juga rindu. Amin. Kami bersyukur dan puji menyembah-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, lagu pertama, mungkin lagu ini belum pernah adik-adik nyanyikan. Lagu yang sangat indah, sangat bagus. Judulnya Keluargaku Adalah Surgaku. Kami rindu di rumah kalian masing-masing semuanya mengalami surga. Amin. Oke, kita ulang dari awal ya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu. Mari hidup melayani, yang hidup saling melayani dan melayani. Sekali lagi dari awal. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Amin. Sekali lagi, Tuhan kami rindu, keluarga kami adalah surga buat kami. Karena ada Tuhan yang jadi kepala dalam rumah ini. Sekali lagi yuk adik-adik kita nyanyikan aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. Panggil dia Tuhan, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, yang hidup
tangan buat Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya saat ini masa-masa corona kami tidak bisa datang ke gereja. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Tuhan ada gereja-gereja di setiap rumah. Karena Tuhan Engkau menjadi kepala rumah mereka. Kau juga menjadi kepala rumah kami. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Serahkan setiap anak-anak, papa mama, setiap lause-lause, setiap Tuhan, setiap daripada anak-anak-Mu Tuhan. Yang hari ini datang kepada Tuhan, kepada hadirat-Mu dalam ibadah sekolah minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan Amin. Amin. Yeah. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Yuk berikan tos jarak jauh sama kiri kananmu. Haleluya, katakan haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang pertama. Haleluya. Haleluya. Katakan praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Haleluya. 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 Praise ye the Lord. Katakan praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Haleluya. Praise ye the Lord. Haleluya. Praise ye the Lord. Haleluya. Praise. Sekali lagi yang terakhir. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terakhir kenceng-kenceng ya. Puji Tuhan. Yeay. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang merasa bahwa Tuhan Yesus itu baik, angkat tangannya. Titi angkat tangannya. Siapa yang di rumah juga merasa Tuhan Yesus itu baik. Kita di masa-masa corona tapi kita tetap bisa memuji menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Katakan sama kiri kananmu, Tuhan Yesus itu baik. Yesus itu baik. Baik. Oke, kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Udah lama gak nyanyi lagu ini. Pinjam tangannya, tepuk tangan. Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir. Siap-siap jempolnya Titi semuanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Yeay. Sungguh amat baik. Yang di rumah juga ya jempolnya. Sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Ye, ye, ye. Sungguh amat baik. Jempolnya mana? Sungguh selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Terakhir kali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Lamanya. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Yeay. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan terima kasih, kami persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Pasti ada di antara kita adik-adik ya yang minggu lalu atau minggu yang lalu barusan selesai ujian mid test. Mungkin ada yang merasa mudah, ada yang merasa susah, ada yang merasa bisa, mungkin ada yang merasa sulit. Tahukah bahwa Roh Kudus menuntun setiap daripada kalian dalam belajar, punya karakter yang jujur dalam mengerjakan setiap soal-soal ujian. Dan Roh Kudus hari ini juga mau adik-adik tidak hanya belajar bahasa, belajar matematika, belajar Inggris, belajar Indonesian, belajar Mandarin, tapi Roh Kudus juga mau kita lebih lagi menuruti dan mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berguna untuk kehidupan adik-adik, kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kita katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi dari awal katakan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, Pasang telinga kita. ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Mari kita angkat tangan kita, katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Panggil dia.
Roh Kudus lebih lagi. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Firman Panggil dia Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, Jadikanku jadikanku anak Tuhan. anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan. Terakhir. Anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik, kita letakkan tangan kita di hati kita. Kita doa sama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menjadi anak yang manis. Benar Tuhan, kami kadang-kadang suka bermain, berlari, loncat-loncat. Tuhan, itu tidak apa-apa. Tapi Tuhan, di dalam hidup kami, karakter kami adalah anak yang taat sama firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau juga berikan kami papa mama orang tua yang menuntun kami untuk mengenal firman Tuhan. Dan sebentar lagi berkati Tuhan Lausunana yang akan membagikan firman Tuhan hari ini kepada kami. Berikan kami hati yang haus, hati yang rindu, hati yang taat pada firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Laskar Kristus, apa kabarnya? Wow, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap katakan amin. Ayo, oke. Nah, sebelum Lausunana mulai, Lausunana mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu tentang apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang tahu? Wah, gak ada yang tahu. Yang di rumah pada tahu nggak? Ayo. Los Elina. Tentang Nabi Elia, di mana Nabi Elia adalah seorang nabi yang sangat mengasihi Tuhan dan maka itu dia juga dikasihi oleh Tuhan. Ya, nah siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ada yang mau maju ke sini? Atau oke, ya. Beri tepuk tangan buat Ayo. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Wow, keren sekali. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Ya, dikatakan di dalam firman kalau perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Nah, hari ini Lausunana mau menceritakan masih berkaitan dengan Nabi Elia, tapi kita mau sama-sama lihat ya. Karena dia sayang sama Tuhan, karena dia dikasihi oleh Tuhan, maka ya kita mau sama-sama lihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup dia. Ya, maka judul hari ini kasih judulnya adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Yeay. Ya, percaya bukan hanya Nabi Elia, tapi nanti kita juga boleh sama-sama merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yuk. Nah, kitab hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Yang mau kita baca di ayat ke-12 sampai 15 ya. Sebenarnya ini diambil dari cerita Nabi Elia dan seorang janda yang di Sarfatnya. Mau tahu ceritanya? Yuk kita sama-sama bacakan terlebih dahulu ya. Yuk 1, 2, 3. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan,
Tetapi buatlah bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Oke, next. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Oke, nah ini ceritanya waktu minggu lalu Los Angeles sudah kasih tahu gitu, bangsa Israel mereka kembali membuat dosa berulang lagi. Maka kali ini Tuhan Yesus mau menghukum mereka dengan apa? Ada yang tahu? Kelaparan. Nah, tapi karena Tuhan melihat seorang Nabi Elia ini dia nabi yang sangat baik, maka Tuhan mau jaga dia, Tuhan mau melindungi dia biar dia tidak kelaparan. Maka nabi ini diutus sama Tuhan untuk kemana? Ke sebuah tempat dan Tuhan berfirman kepada si Elia, nanti kamu di sana akan bertemu dengan seorang janda ya, dan dia yang akan memenuhi kebutuhan kamu, kebutuhan si Elia maksudnya. Tapi kalau kita lihat si nabi ini dari perikop ini, janda ini kira-kira kaya atau miskin ya? Menurut kalian kaya atau miskin ya? Miskin, bahkan mau menghidupi kehidupan dia sama anaknya saja pas-pasan. Tapi karena si janda ini dia oke, imannya juga ada, dari Elianya juga dia taat. Harusnya kalau logikanya, Tuhan kan dia miskin, harusnya kan Tuhan utus aku cari orang yang kaya, uang yang banyak uangnya ya enggak? Ya enggak, bisa beli ayam, bisa makan yang enak. Ini cuma pas-pasan, gimana sih kalau menghidupi saya gitu. Itu pikiran manusia. Tapi Nabi Elia tidak menolak, tidak meragukan kuasanya Tuhan, dan dia percaya dan pada akhirnya dia pergi. Oke Tuhan, oke saya mau pergi. Ya, jadi nah hari ini Lause mau kasih tahu kepada anak-anak apa sih kuncinya agar kita bisa menerima pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Apa? Ada yang tahu? Kuncinya, ada satu kunci yang sangat penting, yaitu adalah percaya. Sesimpel itu, percaya. Coba Lause mau tanya di sini anak-anaknya, kira-kira kalau mami papi kasih tahu sesuatu kalian percaya gak? Percaya gak? Ya percaya, karena kita tiap hari sudah bareng sama papa mama. Ya bahkan teman-teman di sekolah kadang kasih info ke kita. Kalian percaya gak? Hari ini kita off class dari jam 10 sampai 11. Percaya gak? Percaya gak? Ya percaya pasti, karena itu sudah diinfoin dari gurunya. Kalian pasti juga sudah ada grup mungkin ya. Makanya intinya adalah percaya. Maka ini kita percayanya sama siapa? Sama Tuhan loh. Tuhan pencipta kita, Tuhan yang kasih nafas buat kita, Tuhan yang kasih kita, sebenarnya Tuhan yang kasih kita makan, minum, tidur yang cukup, itu semua berkat pemeliharaan Tuhan ya lewat papa mama, lewat teman-teman semuanya ya, begitu ya. Jadi poin pertama yang Lause mau sampaikan, nah itu have faith in God ya, juga adalah perlu percaya, itu perlu iman. Iman itu adalah ketika kita belum melihat pun kita percaya, seperti si Elia tadi, dia mau pergi tanpa dia tahu kan orangnya siapa sih. Ya, dia belum kenal orangnya ya. Jadi poin pertama yang mau sampaikan adalah yang pertama, percaya kalau Tuhan pasti selalu menepati janjinya.
Ya, Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, langsung bacakan lagi sebentar ya. Maka datang firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, ini seperti yang tadi Lause bilang. Dia taat, dia mau pergi. Nah, sampai akhirnya ya jandanya dia makan gak pada akhirnya? Bisa makan gak? Dia dapat makanan gak? Dia dapat makanan ya. Itu karena Tuhan memelihara hidup dia. Tuhan memelihara untuk setiap anak-anaknya biar bisa merasakan hidup yang baik, hidup yang nyaman ya. Jadi janji seperti apa sih yang mau Tuhan kasih dalam hidup setiap anak-anak? Yang pertama kita mau melihat tuh ada gambar. Tuh anaknya lagi ngapain ya? Siapa yang suka nangis? Siapa yang masih suka nangis? Iya, Tuhan berjanji anak-anak untuk kalau ada yang sedih, yang suka merasa sedih, yang suka merasa gak bisa, percaya Tuhan yang akan kasih apa kita sama-sama bacakan? Janji penghiburan. Tuhan sendiri yang akan menghiburkan setiap anak-anak yang sedih. Sedih diganti dengan apa? Sukacita. Nah yang kedua kita juga lihat janji apa sih yang mau Tuhan kasih? Ada janji kesembuhan. Anak-anak di sini ada nggak yang suka merasa sakit, badannya suka kok kayaknya suka sakit sih, dikit-dikit tiba-tiba pilek, dikit-dikit tiba-tiba batuk. Pernah nggak ada nggak yang seperti itu? Yang di rumah ada nggak pernah ngerasain seperti itu? Ada pasti ya. Tapi percaya Tuhan juga yang akan menyembuhkan lewat setiap obat yang kita minum, lewat setiap makanan yang kita konsumsi, ya. Juga pasti Tuhan yang akan terus berikan kesembuhan. Kalau ada yang sakit, bagian yang sakit, misalnya kepalanya sakit, kalian boleh pegang kepalanya, kemudian doain, dalam nama Tuhan Yesus kepala saya sembuh. Amin, itu berulang-ulang pasti akan terjadi kesembuhan. Oke, nah satu lagi, janji apa sih? Tuh anaknya lagi ngapain ya kira-kira ya? Kok duduknya sendirian? Dia merasa apa? Kesepian, dia merasa gak ada teman-teman yang mau main bareng dia. Dia sedih, dia sendirian. Dia merasa kok gak ada sih yang sayang sama saya, tapi kamu harus ingat kalau kita punya Tuhan yang selalu ada setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu ada bersama kalian loh. Bahkan sekarang aja kita ibadah percaya nggak Tuhan hadir ya. Tuhan ada loh di deket-deket kita. Jadi ayo dengarkan firman Tuhan dengan serius ya. Tuhan mau menemani setiap kita, pasti Tuhan akan melindungi juga setiap kita. Oke? Oke ya. Poin yang kedua. Kita mau percaya kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah apa ya? Nah kita baca ya bersama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Nah, di sini terjadi satu mukjizat yang besar, yaitu apa? Apakah Nabi Elia yang membangkitkan orang mati ataukah Tuhan yang membangkitkan orang mati? Tuhan, tapi melalui perantara si Nabi Elia ya. Tuhan sanggup. Anak-anak di sini siapa yang rindu suatu hari tiba-tiba ada yang sudah meninggal, tiba-tiba anak-anak doain terus tiba-tiba bangkit? Ada nggak? Mau nggak? Wow, itu luar biasa. Jangan meninggal deh, yang sakit deh, yang sakit. Pernah nggak? Ada nggak kesaksian-kesaksian? Nah kalau ada nanti Lause mau denger, nanti kita ada Zoom ya. Boleh nanti sharing di situ ya. Ada nggak sih? Ya, ada apa yang kamu rindukan gitu. Ya, jadi nah Tuhan bisa membuat mukjizat, manusia bisa nggak buat mukjizat? Bisa nggak? Bisa.
Dan itu pasti kita harus terus mengandalkan Tuhan ya. Kita hanya perlunya berdoa dengan serius, dengan kerinduan, dengan percaya kepada Tuhan kalau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memulihkan ya. Nah, apa sih mukjizat yang Tuhan mau lakukan dalam hidup anak-anak ya? Misalnya, nah yang pertama kita mau lihat, itu anaknya lagi ngapain ya? Kok aduh kayaknya lagi ngapain itu kira-kira? Lagi belajar, kira-kira dia happy atau lagi pusing atau lagi lagi stres. Mungkin anak-anak sekarang lagi di rumah kan belajar online. Ya Lause ngerti sih karena Lause juga guru, Lause ngerti kayaknya anak-anak di rumah ya nggak sepenuhnya akan bisa mengikuti pelajaran di sekolah karena keterbatasan tempat karena nggak ketemu ya. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh mau belajar yang tadinya nggak bisa, aku mau belajar. Terus diimbangi dengan berdoa. Percaya nggak suatu saat kamu akan bisa mengikuti, kamu akan bisa menjawab setiap pelajaran di sekolah dengan baik. Pasti Tuhan akan bantu kamu untuk lebih lagi mengerti, lebih lagi bisa melakukan setiap tugas yang diberikan Bapak Ibu gurunya dengan baik. Jadi jangan menyerah ya untuk yang masih sekolah online, semangat terus ya. Yang kedua, itu ada mukjizat dalam kesehatan seperti yang tadi Lause bilang. Mungkin ada bagian-bagian tubuh yang sakit. Bukan hanya diri kamu sendiri sih. Tapi kalau kamu tahu ada keluargamu, saudaramu, opa oma yang mungkin sudah cukup berumur. Mereka punya sakit. Kalian boleh sama-sama setiap hari terus dukung mereka dalam doa. Terus dukung mereka, misalnya doanya lewat mana Lause kan opaku di sana jauh tinggalnya bagaimana. Sekarang boleh pakai berbagai macam internet yang bisa kita pakai, video call atau segala macam ya. Kalian boleh doain dia dengan berani minta Tuhan yang menyembuhkan. Nah terus ada mukjizat apa lagi? Tuh mukjizat dalam keluarga. Itu mami papinya kira-kira di rumah lagi ngapain ya? Di rumah kayaknya berisik banget, mami papinya tiap hari berantem aja sampai kaliannya mungkin sudah pusing, udah capek, bisa jadi juga sedih karena kenapa sih mami papi setiap hari berantem mulu? Kenapa sih nggak tiap hari baikan aja? Ya tapi anak-anak percaya di setiap apapun yang terjadi, kalau mami papimu masih suka berantem, mulai dari sekarang, ayo kita kita berdoa buat mami papi. Tuhan, aku rindu mami papiku bisa baikan untuk tidak berantem lagi. Sehingga kami bisa sekeluarga, kami boleh saling merasakan kasih Tuhan lebih lagi. Kalian bisa doain seperti itu tiap hari, oke? Nah, yang ketiga, poin yang terakhir yang Lause mau sampaikan hari ini adalah yaitu percaya kalau waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik ya. Nah, Lause bacakan. Kemudian pada waktu itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah dari sini si janda ini dia awalnya itu bukan dia belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, makanya tadi di awal dia ada bilang ke Elia, Allahmu. Nah, dia nunjuknya ke Allahnya si Elia, berarti Tuhannya Elia dan juganya Tuhannya kita semua. Tapi si janda ini dia tidak kenal Tuhan Yesus sama sekali. Tapi setelah dia melihat mukjizat yang Tuhan lakukan dalam hidup anaknya, yang tadinya udah mati tiba-tiba bangkit. Wow. Dia langsung percaya, wow benar-benar Allahmu, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan adalah Allah yang benar. Allah yang tahu ya di saat kapan kamu membutuhkannya Tuhan pasti akan kasih di waktu itu. Ya, ada satu quotes yang bagus yang Lause ambil
Nah itu ada dalam bahasa Inggris, langsung terjemahkan ya. Tuhan akan menjawab ke kita semua dengan 3 cara. Ada 3 cara ya. Bilang 3 cara. Nah dia bilang iya dan akan memberikan kamu apa yang kamu butuhkan. Iya ya. Tapi kalau ketika dia bilang tidak, Tuhan Yesus bilang tidak, ya, berarti dia akan kasih kamu sesuatu yang akan lebih baik, sesuatu yang nanti kedepannya akan lebih baik dan daripada kamu minta. Nah yang ketiga apa? Dia bilang tunggu, sabar, ya. Dia pasti akan memberikan kamu satu hal yang terbaik dari yang terbaik, ya. Amin, ada amin? Ya, siapa yang mau percaya sama janji-janjinya Tuhan? Kalau suatu saat apa yang kamu rindukan dalam keluarga, dalam sekolah atau apapun itu pasti akan terjadi. Kalian mau merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kalian? Oke ya, nah terakhir. Lause mau tutup dalam satu ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5. Kita sama-sama bacakan ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini gampang banget hari ini ayat hafalannya ya. Coba sekali lagi ya. Nanti habis ini langsung tutup layarnya. Oke, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bisa? Sudah hafal? Yang di rumah sudah hafal? Kalau sudah coba Lause Elina tutup layarnya, bisa nggak ditutup? Oh bisa, oke. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wow, anak-anak yang di sini kayaknya sudah hafal, keren. Beri tepuk tangan buat diri sendiri. Yang di rumah juga pasti nggak kalah hebatnya. Oke, ya. Oke, Lause akan menutup firman Tuhan hari ini dengan satu lagu. Ya, kita mau sama-sama nyanyikan, kita mau sama-sama dengan yakin kita percaya setiap hari kita hidup adalah berkat kemurahannya Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan atas setiap hidup kita, ya kan? Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan juga kita gak akan sanggup melakukan mukjizat-mukjizat yang besar. Ya, semua karena pertolongan Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama tutup mata kita boleh sama-sama angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yes Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami hidup sampai saat ini
Sungguh semua adalah berkat kemurahan-Mu Tuhan, berkat pemeliharaanmu Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan ajar kami Tuhan setiap hari Tuhan dalam hidup kami. Kami mau selalu percaya Tuhan kepada Engkau, percaya terhadap setiap janji-Mu Tuhan. Mungkin kami masih kecil, kami belum mengerti Tuhan, tapi Tuhan Engkau terus yang tuntun setiap kami ya Tuhan. Lewat setiap firman yang sudah kami dengar hari ini, sungguh Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami, memberkati, memberikan hikmat kepada kami Tuhan untuk lebih lagi ya Tuhan untuk menerima setiap yang Tuhan mau dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan yang sudah selesai berdoa, kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Nah, jangan kemana-mana ya, sebentar lagi kita mau sama-sama mendengarkan pengumuman hari ini. Oke semuanya gimana? Ya dengan firmannya bagus banget ya. Ya pasti banyak banget teman-teman yang pengen menantikan mujizat apa nih yang bisa dialami hari ini. Ya oke sebelum kita masuk ke dalam pengumuman kita mau memberikan persembahan. Ya mari kita sama-sama siapkan persembahan kita. Kalau mungkin teman-teman yang ada di rumah ya, adik-adik yang di rumah boleh titip sama papa mama ya, atau disimpan dulu sampai nanti kalian kembali lagi baru diberikan ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami masih bisa mempersembahkan yang terbaik kepadamu hari ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang terus berkati setiap persembahan yang kami berikan boleh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai semuanya untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, berapa pengumuman untuk setiap adik-adik yang ada ya. Kita akan nanti sore jangan lupa ada Zoom di sini harusnya. Ya. Nah, ada Zoom. Jangan lupa hadir ya jam 4 sore. Terus dihafalin ayat-ayatnya, dihafal mungkin ingat-ingat cerita-ceritanya. Aduh dulu Lause cerita tentang apa ya gitu. Karena nanti yang bisa menjawab yang oke banget itu akan ada banyak sekali hadiah ya. Jadi nantikan, jangan lupa datang hadir jam 4 sore, oke? Ya, sip. Mari kita tutup kebaktian ibadah kita dengan sedikit doa singkat. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur hari ini sudah boleh beribadah bersama-sama. Walaupun masih di rumah, tapi Tuhan percaya semua penyakit-penyakit virus-virus ini akan hilang dan akan kami bisa kembali lagi memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami di gereja. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, kuasai kami, berkati juga Papa Mama supaya mereka tetap sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk teman-teman yang ada di sini, kolai, say bye-bye ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, sama-sama ya. Yuk, sini, kolai. Ya, kolai. San, bye-bye.